Tapi yang di sini aku sakit hati sebenarnya adalah mereka bawa-bawa Hasya. Ini aku udah bikin screenshot banyak banget buat Ning Sambat. Waktu yang dia punya mending buat masak orderan yang ngasilin duit. Hasya matanya dibawa-bawa. Aku benar-benar nggak tahu ya aku harus gimana. Jadi aku baru nerima link. Emang aku tahu semua yang aku upload di sosial media pasti ada yang suka dan ada yang nggak suka. Tapi ini bener-bener kayaknya udah banyak banget yang bikin berita bohong tentang aku. Sampai ada thread di Kaskus yang ada 500-an orang komentar semua ngebully aku. Dan yang paling parah adalah mereka ngebully gimana matanya Hasya. Jadi mereka ambil semua ada yang Oke Bun, sorry barusan aku masih kebawa emosi. Jadi mungkin pas aku tayangin video ini udah hari pertama Ramadan ya. Tapi aku minta maaf sekali lagi, bukannya aku mau membawa hal-hal yang negatif ya, tapi aku kan memang dari awal bikin YouTube ini pengen untuk wadah curhat online aku. Cuma ternyata untuk segelintir orang-orang yang hatinya jahat, aku tuh kaget gitu. Jadi kemarin ada yang kirim aku DM link thread sebuah bacaan di Kaskus, sebuah forum, dan isinya itu benar-benar pertama kali aku baca bikin aku gemeter. Gemeter bukan berarti aku takut ya, tapi di situ aku emosi, menahan gimana orang-orang berasumsi, bikin statement, bikin fitnah tentang hidup aku. Mereka bilang aku Neng Sambat, mungkin artinya aku sering ngeluh, padahal ya apa yang aku keluarkan dari ucapan aku ya memang realita kehidupan gitu, seorang ibu-ibu. Tapi yang di sini aku sakit hati sebenarnya adalah mereka bawa-bawa Hasya. Ini aku udah bikin screenshot banyak banget, nanti aku cuplikin di sini. Mereka bawa-bawa Hasya, mereka juga bawa-bawa mengundang Tinyi udah tahun 2025, 2023 masih setengah jalan sih Besti, udah dinyinyirin perkara nggak bisa nemenin cari kamera. Semoga aja tuh Besti awet sampai 2005 deh, Mbit. Daripada nih bacotan jadi arsipan mama-mama di sini. Jadi memang ada ya orang-orang yang secara dengan nyaman bersembunyi di balik akun palsu, di balik forum-forum gosip gitu. Semua dikomentarin. Ada juga yang dengan mau sengaja beli nastar aku dan kasih bintang 1 di Shopee. Terus ada yang sampai cari postingan aku yang paling ujung di IG aku tentang gimana cara aku bikin nastar. Dan memang sering juga banyak yang nonton video ini buat kamu ya.
kamu yang nonton video saya Nanda Gita alias Mama Hasya dan dengan sengaja kamu screenshot, kamu taruh di forum Kaskus atau forum gosip lainnya. Saya udah screenshot semua apa yang kamu tuliskan dengan teman-teman kamu. Dan jika batas kesabaran saya udah habis, kita akan proses semua di Polda Metro ya. Karena ini masuknya sudah pencemaran nama baik. Banyak foto dan video ya, foto dari screenshotan video saya. Walaupun kamu nggak pakai nama asli saya, tapi di situ kamu taruh ya. Apa yang saya produksi, apa yang saya bikin itu sudah ada di bawah nama PT berbadan hukum. Jadi kalau kamu pakai itu ya, itu bisa menjadi bumerang untuk diri kamu sendiri. Dan ya kita lihat aja ya. Terus ada yang bilang, semoga cuannya bisa buat beli krim anti aging ya mak, udah tua banget look dia sekarang, botox plus filler mak, soalnya mata udah berkantung karena kudu ngerjain berkilo-kilo rendang plus sambal, kalau hanya mengandalkan krim kurang nendang. Oke, aku dibilang mataku berkantung, dibilang aku udah kelihatan tua. It's okay. Menjadi tua itu natural gitu. Semua orang pasti menjadi tua, nggak ada yang awet muda terus gitu. Emang aku pernah juga ngomong sama suami, aku bilang beb nanti aku botox ya. Dia malah marah guys. Kenapa? Karena dia nggak suka apa-apa yang nggak natural, yang nggak natural gitu, yang unnatural gitu dia nggak suka. Jadi dia bilang, kamu ngomong sekali lagi kamu mau botox, aku nggak suka, dia bilang gitu. Karena nggak semua laki-laki ya suka cewek yang awet muda. Ada juga memang yang kayak pasangan memang udah cinta apa adanya, dia mau menua bersama, bukan mau awet muda bersama gitu ya. Dan yang bikin aku sakit hati adalah ini nih, dari Aing Tisoledat Newbie ya, ke @jiperkiper pipapi Katalea ya. Baru nih mau komen, merhatiin mata anaknya yang kiri itu juling keluar atas. Waktu anak aku 10 bulan worry banget matanya juga agak juling, langsung cek mata, diagnosa normal matanya, cuma kalau worry ya suruh treatment pakai patch di mata yang normal ya. Emang sih nggak ada yang sempurna, tapi kalau bisa diperbaiki ya diusahain dong cek, nggak usah denial kalau dikasih tahu orang, apalagi for good. Banyak contoh orang stres karena nggak bersyukur, emak-emak di mari padahal mau berkontribusi ke Eneng buat nambah cuan dengan nontonin konten sambatan desa, tapi Enengnya aja yang nggak bisa manfaatin kondisi di bawah baper jadinya stres. Saya nggak apa-apa nggak ditonton pun, di skip pun nggak apa-apa, karena dalam membuat konten ya, dalam bersosial media tidak ada paksaan untuk follow dan unfollow. Kalau nggak suka ya lebih baik di skip aja gitu. Tapi memang ada orang mungkin yang kayak gitu ya nih. Tapi ini ya, si Hasya udah pernah didiagnosis juga lazy eye sama dokter Londo. Sotoy, orang Hasya aja belum pernah ke dokter mata ya. Karena si Sambat ini buktinya tahu masalah mata Noni. Saya tahu karena ada ipar dan mertua juga merhatiin. Cuma itu si Sambat males follow up, harus bolak-balik ke dokter buat periksa rutin. Soalnya kalau udah kena lazy eyes harus rutin periksa berapa bulan sekali atau mantau ada perbaikan. Buat Neng Sambat waktu yang dia punya mending buat masak orderan yang ngasilin duit daripada harus kontrol ke dokter. Ini yang benar-benar bikin aku sakit hati ya, karena Hasya matanya dibawa-bawa, selalu mata Hasya dibawa-bawa. Kenapa sih kalian bisa julitin aku?
Kalian bisa ngatain aku terserah, nggak apa-apa, asal jangan anak aku. Asal jangan anak aku dibawa-bawa. Kalau kalian tahu, aku juga udah sering banget ingetin suami buat telepon ke posyandu di Belanda biar bikin referral untuk ke dokter mata. Dan kemarin harusnya tanggal 9 Februari itu Hasya ke dokter mata, tapi karena aku dadakan ke Indonesia, kita mau tanda tangan sama kontraktor untuk bangun rumah. Ya udah, akhirnya dokter matanya itu di reschedule lagi dan kita dapet tanggal 27 Maret. Dan di Belanda itu walaupun kita punya duit seberapapun, kalau memang kasusnya nggak urgent, nggak serius, itu nggak bakalan diduluin sama dokter. Karena memang Hasya udah dibawa ke dokter normal, dokter anak di posyandu, dan dokternya bilang Hasya tuh matanya masih termasuk normal. Walaupun kalau mau diperiksa bisa direferal lagi ke dokter mata, tapi nggak usah bilang waktu yang dia punya mending buat masak orderan yang ngasilin duit daripada harus kontrol ke dokter. Aku juga tahu gimana pentingnya kesehatan aku, kesehatan anak, kesehatan suami. Bulan ini aja semenjak pulang aku nggak jualan masakan. Kenapa? Karena aku capek. Aku lagi capek banget. Kalau kalian ngatain aku nggak apa-apa, ini semua ya. Anak aku dikatain, suami aku dikatain, keluarga aku dibilang benalu, keluarga di Indonesia. Dia bilang juga Neng terjebak nikah sama Menir bakalan dijajah seumur hidup. Iya juga sih, Menir bakalan lebih mudah dapat hak asuh Hasya. Kalau gitu pilihan Neng tinggal menikmati aja kehidupan dijajah Londo. Macam wong susah sama keluarga Wakanda pun dipaksa kerja keras buat ngehidupin keluarga parasitnya di Wakanda. Keluarga aku gak pernah ada yang maksa aku buat kerja keras buat ngehidupin mereka. Tapi aku sebagai anak, apalagi aku tahu aku tinggal di luar negeri, aku jauh, aku gak bisa ngeliat mereka sehari-hari. Wajar dong kalau aku mau kasih yang terbaik. Contohnya misalnya aku bisa dapat buah enak setiap hari, anak aku makan buah, aku juga mau keluarga aku juga setidaknya makan enak, makan buah nggak kekurangan gizi. Apa salah kayak gitu? Kan tujuan si Neng cari duit untuk ngempanin keluarga di Wakanda, jadi ya wajar aja fokus utama pulang kampung cari cuan buat bisa traktir keluarga benalunya. Percayalah tuh, keluarga Wakanda nggak bakalan bisa nolongin mau cerai. Menir menang banyak deh, harta Menir utuh, hak asuh anak bisa dimenangin. Nanda dapat apa ntar? Demi jerawat rela ke dokter ini itu sampai minum pil KB anjuran Opjin demi ilangin jerawat. Anak nyaris jereng santai. Sesama grup YouTuber aja dia diomongin, katanya dia nggak mau share apa gitu di sistem YouTube. Eke nggak ngerti dunia per YouTubean, apa karena dia punya subscribe lebih banyak makanya dia nggak mau bagi-bagi. Kalau kalian tahu temen-temen YouTuber yang dulu pernah collab sama aku, kalian tanya aja apa yang nggak aku bagi rahasia untuk di YouTube. Terus ada yang juga sampai nyumpahin, ngomongin mereka bikin skenario kalau seolah-olah aku bakalan cerai sama suami aku. Mereka bilang, lagian kalau cerai Noni nggak akan bisa dibawa ke Belanda, ke Wakanda.
Karena noni artinya noni Belanda si Hasya ya, jadi mereka tuh pakai bahasa-bahasa yang mereka bikin sendiri gitu, tapi aku tahu itu artinya apa. Karena Hasya warga negara Belanda, kalau hak asuh anak jatuh 100% ke Neng Sambat, ke aku. Noni bisa dibawa ke Wakanda, gak perlu surat-surat atau izin menir. Tapi balik lagi posisi si Sambat lemah, gak punya income yang stabil, gak punya properti di Belanda, pernah kena gangguan jiwa. Ya menir bakal menang atas hak asuh anak. Kalian tahu apa tentang hidup aku? Apa yang aku share mungkin enggak 10% dari apa yang benar-benar terjadi di hidup aku. Apa yang aku share itu cuma kejadian kehidupan sehari-hari yang normal aja. Kalian gak tahu, rumah ini juga atas nama aku. Kalian bilang aku gak punya properti apa-apa, jangan salah. Gak punya income stabil. Fitnah. Menir menang banyak, pengen jumpa Menir deh, pengen lihat apa sih yang dipucinin dari Menir. Ada juga yang fitnah tentang aku bangun rumah. Jadi semua tuh dibikin aja gitu sama orang-orang ini. Aku lagi kumpulin bukti ya. Kumpulin bukti, aku mau cari. Kalau memang gak ada itikat baik dari mereka, threadnya tetap ada di situ dan tetap berlanjut untuk gibahin aku bakalan ambil jalur khusus untuk ngelaporin mereka ke Polda Metro dengan pencemaran nama baik. Walaupun mereka nggak pakai nama aku, tapi mereka pakai di situ screenshot foto-foto aku. Ada juga yang bilang aku memaksakan ke kontraktor aku bangun rumah 500 juta mau pakai bathtub. 500 juta tuh cukup apaan bangun rumah dengan spek yang aku mau? Kalian tanya aja ke kontraktor aku berapa budget aku. Di luar lain-lain, di luar harga tanah, di luar isi furniturnya. Tapi aku pikir ya aku nggak perlulah taruh atau kasih tahu sekarang berapa, karena aku juga nggak tahu yang fixnya tuh berapa. Tapi kalau untuk budgeting kita udah tahu berapa. Coba kan nanti pasti ada pekerjaan tambah kurang, nanti juga pasti mau nambah ini mau nambah itu, dan tergantung juga dengan keuangan kita kan. Aku pikir ya nantilah kalau misalnya rumahnya udah jadi baru tahu harga keseluruhannya tuh berapa gitu kan. Kalau lihat konten DC pas liburan di Indo gini, kok jadi berasa makin lelah. Eka riwah banget liburan, tetap kerja rodi siang malam. Resepsi di Bali Januari 2020, terus balik Wakanda 2002, bawa si Noni aja Menir nggak ikut. Ya mereka bawa pakai foto Hasya, ini ditaruh di foto Hasya di sini. Ya. Habis ditreat sama Menir, siangnya disogok deal dapur 300 juta. Langsung dong malamnya rilis adegan cangkul mencangkul. Mana ada adegan apa? Cangkul mencangkul tuh adegan apa? Orang aku cuman bikin vlog. Aku coba bikin vlog kalau Hasya lagi dibawa sama mertua, jadi aku bisa quality time sama suami. Itu pun aku nggak kasih lihat gimana videonya. Aku bilang quality time ya nonton Netflix, kayak peluk-pelukannya wajar namanya suami istri. Dibilang rilis adegan cangkul mencangkul. Lazy eyes kebayang diempanin gadget sama mamanya. Mana tuh poni panjang banget sampai palanya miring-miring mulu. Emang ada rambut yang beratnya sampai 2 kilo sampai pala anak miring-miring dulu? Ya aku bingung ya sama orang-orang kayak gini. Ini beneran. Kalau salah satu dari kalian atau kalian semua nonton ini, puas kalian bikin aku nangis, puas, iya. Aku punya salah apa sih sama kamu, ya? Sampai teganya kamu ngatain anak saya. Sampai teganya kamu bikin skenario seolah-olah saya mau cerai sama suami saya. Ini mau bulan puasa loh.
Kamu gak ada kerjaan ya? Oke. Sorry ya bun, intinya di video ini aku mau meluruskan aja fitnah-fitnah yang berterbangan di forum Kaskus. Aku harap juga ada tindakan dari Kaskusnya. Tapi kalau misalnya ini tetap berlangsung, mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan aku bakalan tindak secara hukum untuk kasus ini. Karena menurut aku, oke, aku tahu aku punya resiko, ada yang suka, ada yang gak suka. Namanya hidup di sosial media. Aku kerja di sosial media. Dari mana aku dapat duit? Memang aku dapat duit dari sosial media, dari AdSense, dari iklan-iklan yang kalian tonton. Aku dapat duit dari situ. Terus juga dari endorsement, dari produk-produk yang aku pakai, yang aku jual, aku dapat uang. Tapi bukan berarti kalian bisa dengan seenak-enaknya menginjak-injak hidup aku. Apalagi kalian ngatain anak aku. Mau Hasya kondisinya kayak gimana pun pastikan Hasya itu tetap terbaik buat aku. Dan aku pasti mau jadi ibu yang terbaik buat Hasya. Di sini aku cuma pakai jawab aku karena aku ngerasa aku tuh sabar. Tapi kesabaran aku dibalas dengan kayak gini. Udah dulu ya. Buat teman-teman juga, maafin kalau mungkin aku kelihatan banyak ngeluh. Tapi memang aku lagi capek. Dan dengan aku juga dapat berita seperti ini, aku jadi lebih kayak sakit hati banget. Tapi semoga ada tindak lanjutnya. Kalau nggak ada, ya pasti aku bakal laporin polisi. Assalamualaikum, selamat menunaikan ibadah puasa.